Pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo tuh kayak versi Instagram, miskin versi rekening? Kayak dari luar kelihatan rapi, estetik, nongkrong di tempat kece, gadget terbaru nongol tiap semester, tapi pas buka aplikasi mobile banking, langsung diam beberapa detik buat mikir, ini salah aplikasi atau salah gaya hidup gue ya? Fenomena ini makin sering kejadian, bukan cuma ke anak kuliahan, tapi juga ke anak muda yang baru mulai kerja. Kita hidup di era di mana status sosial itu bukan lagi soal apa yang lo punya, tapi apa yang lo post. Dan yang lebih ngeri lagi, banyak dari kita sadar ini salah, tapi tetap ngelakuin. Karena kalau nggak tampil keren, takut kelihatan ketinggalan. Kalau nggak ikutan tren, takut dibilang nggak gaul. Dan yang bikin makin absurd, kita rela kelaparan akhir bulan asal tampilan di story tetap aman. Kita pura-pura stabil padahal dompet lagi koma. Makanya video ini penting banget, karena kalau lo ngerasa ini relate, berarti lo bukan cuma penonton, tapi korban dari fenomena miskin digital. Fenomena yang bikin orang kelihatan kaya, padahal bokeh parah. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa like, komen kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan insight yang bakal nyadarin hidup lo. Gini ya, kita hidup di zaman yang absurd. Orang bisa kelihatan bahagia, sukses, dan mapan, cukup dengan kamera HP dan sedikit pencahayaan bagus. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang lagi nonton video ini sebenarnya lagi deg-degan karena saldo tinggal 2 digit, tapi tetap maksa beli kopi 35.000 biar gak kelihatan beda sendiri. Fenomena miskin digital ini bukan sekedar soal uang habis karena ikut-ikutan tren, tapi tentang tekanan sosial yang halus banget. Kita ngerasa harus ikut standar yang sebenarnya nggak pernah kita setujui. Tapi karena semua orang terlihat lebih keren, kita merasa wajib buat ngejar biar gak kelihatan gagal dalam hidup. Ini bukan cuma masalah gaya hidup, tapi masalah identitas. Kita takut kelihatan sederhana, takut kelihatan gak mampu, takut kelihatan biasa aja. Padahal biasa aja itu normal. Tapi media sosial bikin normal kelihatan gak cukup. Makanya topik ini perlu dibahas. Bukan biar lo gak tampil keren, tapi biar lo sadar mana pengeluaran yang lo lakukan karena butuh, dan mana yang lo lakukan karena takut dinilai orang. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu prinsip penting yang harus lo tanam dulu, yaitu kaya itu bukan tentang terlihat, tapi tentang bertahan. Ini simpel tapi ngena banget, karena masalah terbesar dari miskin digital itu bukan sekedar soal uangnya habis, tapi karena kita mikirin hidup berdasarkan sudut pandang orang lain, bukan kebutuhan diri sendiri. Gini, selama kita masih ngukur diri pakai standar yang dibuat internet, bukan standar yang kita tentuin sendiri, kita bakal terus kalah. Karena di dunia digital, lo nggak akan pernah menang. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih glowing, lebih keren, lebih estetik, dan lebih hedon. Lo mau ngejar sampai kapan? Sebagai mahasiswa, prinsip ini penting banget, karena fase sekarang tuh nentuin pola hidup lo nanti. Kalau lo kebiasaan hidup demi validasi, lo bakal tumbuh jadi orang dewasa yang terus cari pengakuan, bukan kestabilan. Dan lucunya, validasi itu nggak pernah kenyang. Lo udah beli satu barang, nanti butuh barang lain. Udah nongkrong kece, nanti harus nongkrong yang lebih keren. Hidup lo jadi lomba yang hadiahnya nggak ada. Makanya, mindset dasar kita hari ini, berhenti mikir gimana biar gua kelihatan kaya, dan mulai mikir gimana caranya gua nggak mati sebelum tanggal gajian. Lo tahu nggak, ada data dari beberapa survei global yang bilang kalau generasi muda sekarang adalah generasi yang paling konsumtif, tapi paling sedikit tabungannya. Ironis banget. Dan lucunya, bukan karena kita nggak punya pemasukan, tapi karena pemasukan kita kalah sama kecepatan tren yang harus kita kejar. Biar gampang kebayang, coba lo bayangin dompet lo tuh kayak HP, kapasitas memorinya terbatas. Tapi lo maksa install aplikasi, foto, video, game, sampai penuh banget, cuma karena semua temen lo pakai juga. Akhirnya apa? HP nge-lag, panas, lemot, lo stres. Dan pada titik tertentu, HP bakal ngasih notifikasi, storage almost full. Masalahnya dompet nggak ngasih notifikasi. Yang ngasih notifikasi itu cuma isi chat warung, pinjol, atau saldo GoPay yang tinggal koma. Fakta lain yang lebih nyesak, banyak orang kelihatan kaya, bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka pintar berutang. Outfit high-end, cicilan. HP terbaru, kredit. Nongkrong setiap minggu, pakai pay letter. Jadi sebenarnya yang kaya itu bukan orangnya, tapi aplikasinya. Fenomena ini ngeri karena kita sering bandingin highlight hidup orang lain dengan behind the scenes hidup kita sendiri. Padahal yang lo lihat di story itu cuma 15 detik, dan itu pun hasil saringan.
Kalau lo ngerasa, anjir, ini gue. Chill, kita bahas gimana keluar dari lingkaran setan ini di bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu gimana cara keluar dari jebakan miskin digital tanpa harus hidup kayak pertapa di gunung. Karena jujur aja, solusi itu bukan stop nongkrong atau stop beli kopi. Itu too basic dan gak realistis. Kita butuh strategi yang masuk akal buat anak kuliahan dan anak muda yang hidup di era serba online kayak sekarang. Bedakan antara tampil dan perlu. Sebelum lo beli sesuatu, coba tanya, ini gue beli karena gue butuh atau karena gue nggak mau kelihatan ketinggalan? Kalau jawabannya yang kedua, pause dulu. Sebagian besar kebocoran uang kita datang dari keputusan impulsif buat terlihat keren. Bikin batasan gaya hidup versi lo sendiri. Lo nggak harus ikut standar hidup orang lain. Bikin standar yang realistis. Berapa kali nongkrong dalam seminggu? Berapa batas maksimal untuk jajan? Barang apa yang boleh dicicil dan apa yang enggak. Dengan bikin rule sendiri, lo bisa tetap enjoy hidup tanpa menyiksa finansial. Punya biaya senang yang terukur. Jangan sok emat sampai stres, tapi jangan hedon sampai sekarat. Sisihin budget kecil khusus buat hal yang bikin lo senang. Ketika ada batasnya, lo tetap enjoy tapi tidak boncos. Stop bandingin layar orang lain dengan realita lo. Karena yang lo lihat itu bukan hidup mereka. Itu branding mereka. Dan branding itu udah disaring, diedit, dipilih dari momen paling bagus. Lo gak bisa ngaduin highlight ke behind the scenes. Mulai tabung kecil tapi konsisten. Nggak usah muluk. 5-20 ribu per hari pun udah cukup buat bikin otak lo kebiasa prioritasin masa depan, bukan tren sementara. Intinya, lo nggak harus jadi kaya dulu untuk hidup stabil. Lo cukup sadar mana pengeluaran yang lo pilih dan mana pengeluaran yang dipaksa tren. Kalau dipikir-pikir, fenomena miskin digital ini bukan cuma soal uang. Ini soal gimana kita ngelihat diri sendiri. Kita sering banget ngukur keberhasilan dari apa yang orang lihat, bukan dari apa yang benar-benar kita jalanin. Akhirnya standar hidup kita bukan datang dari kebutuhan, tapi dari rasa takut kelihatan kurang. Padahal hidup itu bukan kompetisi visual. Yang harusnya kita kejar bukan tampil paling wow, tapi jadi versi diri kita yang paling waras. Karena stabil itu lebih mahal daripada stylish, damai itu lebih mewah daripada estetik, dan tenang secara finansial itu lebih berharga daripada sekedar terlihat keren selama 24 jam di story. Insight-nya gini, setiap keputusan kecil yang lo ambil hari ini, beli, nunda beli, nabung atau ikut tren, itu bukan cuma soal uang keluar masuk, tapi soal siapa diri lo sedang lo bentuk. Apakah lo mau jadi orang yang hidupnya lari dari impresi ke impresi, atau orang yang pelan-pelan bangun fondasi biar masa depan lo nggak rapuh? Dan lucunya, orang yang beneran kaya, stabil, dan bahagia itu biasanya nggak butuh bukti visual. Karena hidup mereka cukup berbicara sendiri. Makanya sebelum video ini selesai, ambil napas bentar. Tanya ke diri lo, gue hidup buat siapa? Jadi setelah semua yang kita bahas dari tadi, satu hal yang harus lo pahami adalah hidup bukan tentang siapa yang paling keren di internet, tapi siapa yang paling mampu bertahan di dunia nyata. Karena pada akhirnya orang gak akan peduli seberapa estetik hidup lo di story. Yang mereka lihat adalah bagaimana lo berdiri ketika realita datang nagih tanggung jawab. Fenomena miskin digital ini bisa kejadian ke siapa aja. Mahasiswa, pekerja baru, bahkan orang yang kelihatannya mapan sekalipun. Tapi kabar baiknya, lo bisa berhenti kapan aja. Lo bisa mulai kapan aja. Mulai dari keputusan kecil, ngerem satu pengeluaran, nunda beli barang yang cuma buat impress orang, atau mulai nabung recehan yang lama-lama jadi gunung. Yang penting bukan seberapa besar perubahan lo, tapi seberapa konsisten lo ngerjainnya. Dan kalau lo sampai nonton sampai akhir, berarti lo bukan cuma penonton. Lo orang yang beneran pengen berubah. Itu udah langkah besar. Sebelum lo cabut, bantu video ini biar makin banyak orang melek realita. Jangan lupa like, komen pengalaman lo tentang miskin digital, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan pembahasan lain yang bisa bikin lo lebih siap menghadapi hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waras, tetap realistis, dan jangan sampai gaya hidup digital bikin masa depan lo ambruk.